Halo teman-teman semua, selamat malam. Senang bisa menyapa teman-teman semua di rumah. Dan malam hari ini masih ketemu dengan saya di live-nya Sabda Youth. Ya, kali ini kita memasuki episode yang cukup banyak, 47, luar biasa. Dan topik kita akan membahas satu hal yang menarik, yaitu tren 2024. Nah, bagaimana itu? Karena kan kita sudah membahas banyak ya di bulan Januari kemarin gimana resolusi tahun baru ya kan. Teman-teman sudah mulai susun atau sudah mulai tercerahkan gara-gara lihat Sabda Youth kemarin gimana? Nah, bisa bagikan juga nih. Mulai juga di sepanjang Sabda Youth kan kita memahami refleksi, resolusi, bahkan evaluasi juga. Nah, supaya makin siap malam ini kita akan ngobrolin tentang tren 2024. Oke, teman-teman di rumah, sekali lagi saya menyapa teman-teman. Selamat malam semuanya. Teman-teman berada di live-nya Sabda Youth malam hari ini. Dan kami akan membahas tren 2024. Menarik sekali untuk kami bahas. Jadi, teman-teman ikuti terus obrolan kami dan ikut juga ngobrol di kolom komentar sampai akhir nanti ya, teman-teman. Masih ada waktu juga untuk teman-teman ngajak gabung teman-temannya yang lain gitu supaya juga nonton bareng dengan kita semua, ikut berdiskusi juga bareng kita semua malam hari ini. Ya, selamat datang teman-teman semua sekali lagi ya, teman-teman ada di live-nya Sabda Youth. Jadi bagi teman-teman semua yang mungkin baru pertama kali ikutan Sabda Youth, aku mau jelaskan sedikit tentang Sabda Youth, apa sih sebenarnya Sabda Youth itu. Jadi Sabda Youth adalah acara ngobrol bareng, membahas topik-topik kekinian yang relate dengan anak-anak muda, tapi tentunya kami pandang dari sudut pandang Alkitabiah. Dan itu sesuai dengan visi Sabda Youth sendiri, yaitu mempersiapkan anak-anak muda untuk menjalani panggilan Allah bagi generasinya. Nah, itu sekilas tentang Sabda Youth. Sebelum kita melangkah lebih jauh, mungkin boleh kenalan nih dari teman-teman. Ini ada yang sudah menyapa Pastor Cooper. Silakan, Pastor Cooper boleh berkenalan. Habis itu Bang Kesia lagi, Kak Kesia. Kak Kesia silakan berkenalan, nanti Bu Yulia. Silakan, Bang Cooper. Eh, ya, terima kasih Mas Tre. Halo semuanya, selamat malam. Kenalin, nama saya Michael Cooper Pandiangan. Saat ini saya melayani di Gereja Anglikan Indonesia di kota Samarinda. Kalau teman-teman ada di Samarinda boleh bergabung bersama-sama di gereja. Salam Ya, kenal semuanya, Tuhan Yesus berkati. mantap. Silakan Kak Kesia. Halo semuanya, nama aku Keisha, aku dari Bandung, aku mahasiswa dari STT Baptis Bandung semester 4 dan aku melayani di Gereja Emmanuel sebagai PIC dancer. Jadi anak muda kalau mau yang ikut dancer di daerah Bandung silahkan join. Mantap. Silakan Ibu Yulia. Harusnya Ibu Yulia Iya. promosi juga nih. Dua guest kita udah promosi nih. Iya. Nama saya Yulia, saya tinggal di Solo. Kalau sempat mampir di Solo, silakan mampir di Sabda. Oke, thank you. Salam kenal Ibu Yulia, Kak Kesia, Kak Gopar semuanya. Dan kita akan segera mulai percakapan kita, obrolan kita, diskusi kita. Tapi sebelumnya, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Boleh Kak Kesia untuk memimpin kita dalam doa? Boleh, mari kita satu dalam doa. Bapa di dalam surga, terima kasih untuk kesempatan malam hari ini. Kami bisa berkumpul untuk kami membahas seputar hal-hal yang sedang menjadi trending topik di kalangan anak muda. Dan Tuhan, biarlah kami bisa membahas dengan baik, kami bisa membahas dengan benar ya Tuhan, sehingga banyak anak-anak muda yang terberkati dengan obrolan kami pada malam hari ini. Terima kasih Bapa dalam surga, kami berdoa dan mengucap syukur, haleluya, amin. 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 Thank you. Nah, sekali lagi teman-teman di rumah, ketika kami berdiskusi, ketika kami ngobrol, silakan banget teman-teman ikut aktif ngobrol juga di kolom komentar, beri pertanyaan, beri pernyataan juga boleh, ikut berdiskusi, ikut nimbrung lah. Anggaplah kita semua ngobrol bareng gitu. Jadi santai saja, rileks saja, silakan beri komentar, nanti pasti kami bacakan. Oke, langsung to the point saja ya teman-teman. Nah, jadi menjelang 2024 yang lalu, bahkan sampai
awal Januari, di ini kan masih Januari ya, ada berita tentang tren 2024. Nah, siapa nih yang tahu apa sih itu tren? Nah, teman-teman siapa tahu ada yang tahu gitu. Sama nggak sih tren itu dengan ramalan? Nah, silakan teman-teman share apa sih bedanya antara tren dan ramalan itu? Ya, kalau dari aku, tren dengan ramalan itu sudah jelas berbeda. Kalau tren itu adalah sesuatu yang sedang terjadi, sedang dibicarakan, sedang disukai oleh banyak orang, bahkan sesuatu yang sedang digunakan, entah dari segi fashion, segi ekonomi, dan lainnya gitu. Sedangkan ramalan itu kan mengacu kepada kita meramal masa depan, kita menerka-nerka masa depan, tapi ada tapinya nih, ramalan itu biasanya identik dengan hal-hal supranatural gitu. Jadi kita meramal masa depan itu dengan bantuan hal-hal yang seperti itulah ya, bukan dengan kehendak Tuhan gitu. Kadang kan orang meramal itu kan dengan kepintaran, dengan hal-hal yang ya gitulah, kayak penyihir, dukun segala macam. Jadi berbeda antara tren dan ramalan. Ya, saya juga kurang lebih sama ya dengan Kak Keisha ya. Tapi sederhananya dari saya, kalau tren itu yang sedang terjadi dan mungkin akan terjadi beberapa waktu ke depan. Tapi kalau ramalan itu sesuatu yang belum terjadi dan kita coba ingin mengerti, coba ingin mendalami sesuatu itu. Ya, sama yang dibilang Kak Keisha bahwa identik dengan hal-hal supranatural atau okultisme ya. Apalagi itu yang dimaksud dengan ramalan nasib. Kita meminta orang lain untuk membacakan nasib kita. Ya jelas ini maknanya seringkali negatif. Tapi Kak Rey dan Ibu Yulia dan Kak Kesia, saya juga tahu bahwa kayaknya ramalan itu tidak selalu negatif. Kayak misalnya ramalan sekarang sudah masuk dalam bidang ilmu pengetahuan, kayak ramalan transportasi, maksudnya nanti di bulan-bulan segini perkiraannya akan macet gitu. Tapi untuk yang tadi ramalan nasib itu jelas nggak baik lah. Allah juga melarang kita. Ya, karena ramalan nggak punya konotasi jelek ya, karena tadi Kesia bilang ramalan biasanya dilakukan dengan cara-cara mistis, dengan cara-cara supernatural. Jadi kita ngomongin tren aja deh. Kalau tren itu sesuatu yang yang didasari dengan fakta, lalu dianalisa fakta itu dan kemudian melihat bahwa ini bakalan akan terjadi terus gitu ya. Contohnya misalnya kayak AI gitu. Wah, ini tren teknologi masa kini gitu. Tren ini akan benar-benar booming gitu di tahun ini karena perkembangan teknologi yang begitu pesat dan juga AI yang terus berkembang terus-menerus. Ini salah satu contohnya sih. Ya, sepakat dengan teman-teman dan Kak Roma pun membincangkan hal yang serupa. Tren itu sesuatu yang hangat diperbincangkan di khayalak umum. Ramalan itu memprediksi yang belum terjadi. Biasanya katanya orang pinter yang melakukan itu. Ya, balik lagi ke tren, aku sepakat sekali dengan Bu Yulia. Biasanya memang itu lebih ke melihat data, melihat fakta gitu ya. Tren biasanya memakai by data gitu. Apa yang sekiranya sedang terjadi dan akan terus terjadi setidaknya dalam beberapa bulan ke depan. Makanya biasanya ada tren gaya rambut, tren rambut gitu. Kalau aku biasanya melihat di Google tren potongan rambut pria 2023 atau 2024. Biasanya banyak rekomendasinya. Itu sih kalau menurutku tren juga. Ya, aku setuju sih sama pendapat Yulia, Mas Rey, sama Kak Kuper ya. Tapi yang dari diskusi kita kali ini ya, aku tuh mengambil kesimpulan bahwa sebenarnya tren itu baik untuk kita ketahui. Tapi kalau ramalan itu tidak boleh dilakukan ya sebagai orang Kristen. Karena dalam Alkitab itu di Ulangan 18 ayat 10 sampai 12 itu juga di situ dibilang kita itu nggak boleh percaya sama penyihir apa segala macam itu yang berhala. Karena itu mendukakan Tuhan gitu. Nah, tapi aku itu masih belum jelas tentang apa sih sebenarnya pengaruh tren bagi orang Kristen dan
keuntungan apa sih yang didapat kita sebagai orang Kristen ketika kita mengetahui tren? Ya, dari saya, ya saya juga mau sampaikan kalau yang saya amati sendiri ya, saya sebagai orang Kristen mengikuti tren, ada banyak hal keuntungannya. Terlepas dari tren itu nanti yang baik atau tidak, tapi yang saya maksudnya yang baik. Ada keuntungannya bahwa kita itu bisa tetap terhubung gitu dengan orang-orang di luar. Karena kan kita kan punya peran sebagai anak-anak Tuhan ini kan untuk memberitakan Injil. Nah, kalau kita juga tidak mengikuti atau kita juga tidak tahu, tidak mendalami, maka kita juga sulit mungkin untuk tetap terhubung ke mereka untuk memberitakan Injil. Juga kayak tren tentang teknologi, kalau kita juga tidak terlibat di dalamnya, nggak belajar, mungkin kita akan terlambat untuk pemberitaan Injil juga. Itu mungkin yang saya lihat keuntungan kita mengikuti tren. Ya, aku pikir kalau orang Kristen harus ikut tren sih enggak ya, tapi perlu tahu. Ya, tadi kayak Cooper bilang perlu tahu supaya kita tahu apa yang sedang terjadi dan bagaimana kita bisa mengantisipasi sesuatu terutama untuk pelayanan kita ya. Kalau trennya lagi seperti ini, mungkin kita bisa lihat apakah itu tren yang baik atau tidak baik. Kalau itu tren yang baik, saya pikir kita bisa pakai untuk misalnya trennya lagi apa nih? Kita trennya lagi anak-anak muda lagi ikut ikut Instagram misalnya gitu ya. Nah, itu kita bisa masuk di sana dan kita bisa melayani pemuda-pemuda di lewat media sosial. Tapi kalau itu tren yang tidak baik, saya kira orang Kristen tidak harus ikut gitu ya, tidak perlu ikut. Tapi perlu tahu, oh kalau seperti itu bahaya gitu. Kita harus menjaga diri dan kita juga menjaga orang-orang yang kita kasihi untuk tidak masuk ke tren yang salah itu gitu ya. Misalnya trennya orang lagi merokok misalnya, trennya mungkin bukan rokok ya kalau sekarang ya, tapi vape gitu ya. Kalau lagi tren seperti itu, perlu nggak sih kita menjaga orang-orang yang kita kasih untuk tidak masuk ke sana gitu. Jadi ya ada baiknya kita tahu, tapi tidak harus kita ikut. Ya, sepakat sekali dariku terhadap Bu Yulia tentunya. Nggak semua harus kita ikuti, tapi memang mau nggak mau, kita sebagai orang Kristen itu pasti bersinggungan, gitu. Karena kita masih hidup di dunia, bersinggungan dengan tren. Jadi kita harus melihatnya. Jangan tutup mata juga. Jangan karena, kita anak Tuhan, harus biasanya tidak serupa dengan dunia. Jangan serupa dengan dunia ini, jadi tutup mata akan tren-tren semua yang terjadi. Jangan seperti itu juga kan. Itu kan kurang tepat juga. Jadi harus melihat mana yang baik, yang bisa dimanfaatkan, ya mari manfaatkan tren itu. Karena ini seperti Bang AI ini mengatakan, sudah banyak gereja memakai media sekarang, jalan ke AI juga. Wah, kalau lihat tren, rasanya orang Kristen sering mengikuti tren. Nah itu salah satu tren yang positif, media pakai AI, ya kan, dan mempermudah juga untuk visualisasi baik khotbah, mungkin lagu atau segala macamnya. Gimana menurut teman-teman nih? Apalagi disambung dengan pertanyaan Bang A ini, AI menjadi tren 2024 dan dari 2023, apakah AI akan berhenti? Nah, silakan teman-teman, kalau ada tanggapan. Saya Mas Rey. Boleh. Ya, saya pikir juga AI ini sesuatu yang akan terus berkembang ya. Karena saya pribadi, waktu AI itu muncul, saya gunakan, ada ketertarikan sendiri di dalamnya. Dan ketertarikan itu berasal dari saya tertolong banyak gitu dalam hal pelayanan. Maka yang saya lihat dengan generasi kita, ya nanti kan akan dipimpin oleh generasi-generasi muda, lalu yang juga akrab dengan teknologi yang sekarang trennya adalah AI. Saya pikir ini akan tetap terus berlanjut dan ini menjadi tren yang baik, positif. Hanya memang ya anak muda juga dibalik semua tren itu ada hal-hal yang bisa menjatuhkan kita, makanya butuh untuk kita lebih teliti, berhikmat, kita pakai tren AI ini untuk kita mengembangkan pelayanan gitu. Itu yang saya bisa sharekan, Mas Rey. Ya,
ada contoh tren yang kurang baik, khususnya tren ekonomi akhir-akhir ini ya, dan itu mempengaruhi banyak sekali anak muda, yaitu pinjol. Banyak ini jadi tren anak-anak muda ikut gitu ya, pinjam uang dengan cara yang ya secara online, dan akhirnya terjebak ke apa namanya, ke scam yang sangat tidak baik itu. Nah, ini tren ekonomi ini akan terus berjalan nih kayaknya ya, karena banyak sekali yang sudah jadi korban dan anak-anak milenial khususnya. Ya, aku berbicara tentang pinjol, sempat lihat baru aja rame gitu. Karena tren lagi pinjol, salah satu kampus bekerja sama dengan pinjol supaya alasannya atau itu memudahkan mahasiswanya supaya bisa bayar kuliah, tapi pakai pinjol gitu. Ya, entah positif atau negatif ya dalam hal itu. Karena ada kerjasama secara langsung, tentunya sudah dipertimbangkan bunganya dan segala macamnya. Tapi makin kurang tepat kalau untuk hedon, biasanya kan gitu trennya. Nah, oleh sebab itu memang perlu bijak-bijak gitu. Aku mungkin mau nambah sedikit tentang AI tadi. AI itu nggak semuanya positif gitu. Memang bisa digunakan untuk pemulihan Tuhan. Sabda juga telah memberikan banyak hal tentang AI. Bisa teman-teman cek di ai.sabda.org gitu. Dan juga banyak AI yang bisa dimanfaatkan secara negatif gitu. Nah, oleh sebab itu perlu menghindari tren-tren seperti itu, AI untuk hal-hal negatif. Nah, perlu komunitas juga. Teman-teman bisa gabung juga di komunitasnya Sabda, di komunitas AI-nya. Bisa juga untuk mendapatkan insight-insight baru, hal-hal yang positif terkait AI. Menurut Kesia gimana nih? Kesia belum ada suara nih. Ya, menurut tadi kata Mas Ray, sebenarnya AI itu baik, cuma nggak selamanya. Karena kalau di dunia perkuliahan nih, jadi membuat mahasiswa itu malas. Karena kebanyakan, nanti ngerjainnya pakai AI kan bisa gitu. Jadi sebenarnya AI itu baik, membantu kita, menolong kita, cuma kembali lagi ke diri kita, apakah kita memanfaatkan itu benar atau tidak. Jadi tren itu ya gitu, kita boleh ngerti tren, kita boleh mengikuti tren, tapi nggak semua gitu. Jadi kita bisa ngambil sisi positif dari setiap tren yang sedang ada, sedang terjadi. Itu sih. Ya, mungkin ada satu tren yang patut kita amati dan kita patut patut menilai dan juga patut menganalisa, yaitu tren gereja. Nah, itu saya kira kita perlu tahu tuh, karena berhubungan dengan pelayanan kita gitu ya. Saya nggak tahu, teman-teman tahu nggak bahwa setiap tahun tuh sebenarnya gereja itu ikut berubah gitu. Maksudnya mengikuti tren yang ada di sekitar kita. Nah, ada tren-tren yang secara langsung berhubungan dengan tren gereja, tapi ada juga yang tidak gitu ya. Jadi karena itu aku pikir kalau kita melihat tren gereja khususnya tahun 2024, kita tuh bisa memperkirakan apakah gereja akan bisa mengikuti itu, boleh mengikuti itu, atau perlu mengikuti itu, atau justru kebalikannya gitu ya. Ada tren gereja yang negatif juga sih, ada juga yang positif. Nah, aku kan baca beberapa artikel gitu ya. Salah satunya juga ngomongin tentang tren gereja 2024. Walaupun mungkin itu bukan tren Indonesia, tapi mungkin bisa mengaca sedikit lah, siapa tahu ada benernya dengan yang Indonesia. Nah, aku akan share nih ke teman-teman. Mungkin teman-teman bisa ngasih tanggapan ya, setuju nggak dengan tren itu? Yang pertama, diperkirakan, maksudnya tren gereja 2024 adalah anak-anak milenial akan kembali ke gereja. Kalau kita tahu memang kan selama 4-5 tahun terakhir kan gereja kehilangan banyak anak muda ya. Banyak anak muda yang tidak mau lagi ke gereja, tapi ternyata melihat perkembangan fakta-fakta yang sekarang ada, anak-anak muda tuh banyak banget yang mulai berpikir untuk kembali ke gereja. Nah, ini tren perlu ditangkap baik-baik nih. Menurut yang lain, tadi Ray udah angkat tangan,
menurut setuju nggak nih tren gereja 2024 itu anak-anak milenial akan kembali ke gereja, dan apa dampaknya bagi kita sebagai pelayan-pelayan Tuhan? Ya, aku melihat tren itu dari media sosial, dari gereja-gereja sekitar. Karena gerejaku sendiri kayaknya belum merasakan tren itu. Tapi sedang menuju ke arah situ. Karena kami 1 bulan tuh ada minggu terakhir yang melibatkan anak muda untuk mengambil bagian dalam pelayanan, khususnya pemain musik dan pemimpin pujian. Tapi itu berusaha kami manfaatkan gitu, tren-tren tersebut. Nah, melihat di sekitar dan media sosial bagaimana anak-anak muda benar-benar terjun di dalam pelayanan, yaitu membuktikan kalau memang anak-anak Gen Z dan milenial ya mulai kembali ke gereja gitu, dan minatnya sepertinya lagi membara. Kayaknya kalau mungkin boleh aku pakai bahasa sehari-hari, lagi jatuh cintanya gitu. Jadi lagi panas-panasnya, sehingga semangat spirit untuk melayani Tuhan itu ada. Itu sih yang aku lihat, teman-teman. Teman-teman silakan boleh nambahin. Ya, setuju ya Mas Trey juga. Saya sendiri ini mau share soal pengalaman saya di gereja juga. Ada gereja teman yang lain. Saya lihat memang anak-anak muda, milenial, bahkan generasi Z juga Gen Z, itu juga sudah mulai masuk ya ke bukan hanya soal pelayanan, tapi soal kepemimpinan gereja juga sudah mulai masuk. Ada satu gereja teman saya, dia sampaikan bahwa anak muda itu bukan lagi hanya melayani, tapi sudah jadi pengurus majelis, begitu, atau mungkin di gereja tertentu sintua. Jadi sudah melibatkan diri, dia bukan diminta, tapi dia melibatkan diri. Dan di gereja saya pribadi, anak-anak muda itu banyak datang memberi saran gitu, pastor begini, kita lakukan ini yuk. Dan saya pikir semua yang disampaikan itu baik itu untuk pelayanan. Dan ya itu yang saya syukuri, tren yang positif juga untuk gereja di 2024 ini. Ya, kalau dari aku, di gereja aku sudah mulai merasakan tren ini gitu kan. Sudah mungkin dari akhir tahun 2023, di mana memang banyak anak-anak muda yang mulai datang beribadah. Bukan hanya datang beribadah, mereka melayani. Bahkan kemarin ada beberapa yang dibaptis juga sama aku. Jadi benar-benar yang ngerasain perbedaannya dari, kan aku gabung di gereja itu 2022, dan aku merasakan di 2023 ini kayak lagi pecah gitu kan. Yang tadinya, dan kita itu menjangkaunya itu dengan ya tren yang sedang terjadi gitu kan. Sekarang kan anak muda lebih suka K-pop, lebih suka cover dance gitu kan. Nah, kita menyediakan hal itu. Jadi mereka ngelirik kita, oke, kita tinggal jangkau aja. Jadi dari situ itu juga salah satu tren yang baik. Jadi benar-benar merasakan sih, dan dari situ nggak mungkin dong cuma gereja aku doang yang merasakan. Jadi gereja aku bekerja sama dengan beberapa gereja, bikin kolaborasi untuk acara anak muda, hiking, camping, KKR dan sebagainya, dan itu lumayan peningkatannya drastis banget sih dari tahun-tahun sebelumnya. Wow, berarti tren yang orang bilang ini memang sedang bukan hanya di dunia, maksudnya di dunia tempat lain yang memberikan artikel itu, tapi juga mungkin akan mulai melanda ke Indonesia. Nah, ini gereja-gereja harus siap-siap nih, kalau udah anak-anak milenial datang jangan dibiarin aja gitu, harus cepat ditangkap, harus ada punya program, harus ada cara untuk bisa menolong mereka untuk benar-benar bertumbuh gitu. Wah, itu aku pikir bagus banget. Gereja harus waspada gitu, maksudnya bukan waspada hati-hati, enggak, tapi siap-siap. Nah, ini ada tren yang kedua nih. Ada tren orang-orang akan tertarik pada gereja yang menunjukkan kehidupan Kristen yang autentik. Artinya gini, anak-anak muda itu sekarang melihat gereja, kalau gerejanya tuh gereja yang cuman flashy-flashy atau plastik gitu ya, maksudnya yang cuman pura-pura, mereka tuh sangat tidak suka. Mereka itu cari gereja yang benar-benar down to earth, atau maksudnya yang betul-betul mendarat dan benar-benar menunjukkan hidup Kristen yang otentik, yang ori gitu, nggak dibuat-buat atau nggak munafik gitu. Mereka sangat, anak-anak muda katanya tren yang sekarang ya, melihat orang yang munafik itu paling benci banget gitu. Bener nggak sih? Ya, aku lagi boleh. Oh ya, silakan Kumar. Ya, silakan Mas. Kumar dulu, Kumar. Ya, oke, ya, saya juga melihat itu, tapi bukan pada generasi Z ya, tapi saya lihatnya pada generasi milenial.
saya melihat memang jemaah-jemaah saya yang sudah masuk pada kategori generasi milenial itu mulai kritis terhadap hal-hal itu. Beberapa hal juga mereka sampaikan menurut menurut apa yang mereka perhatikan selama di YouTube, mendengar khotbah-khotbah yang lain, kelihatannya kayak kalau dia dengar khotbah yang begitu tuh tidak mendarat di dia, dan dia butuhnya khotbah yang memang relate, relevan untuk kehidupannya, dan dia khawatirkan kalau gereja masih tetap seperti itu, ya itu yang akan membuat lagi generasi muda yang sekarang sudah mulai kembali malah takutnya pergi lagi. Nah itu yang saya juga pernah dengar dari dia. Ya, ya. Ya, aku melihat hal ini dari itu sih, bukan soal usianya. Dalam artian di lingkungan mereka sendiri, di luar gereja, mereka lebih suka bergaul dengan sesama atau teman-teman atau lingkungan yang relate dengan dia, yang dia bisa pahami hal itu gitu. Jadi bukan hal yang jauh-jauh yang hanya di angan-angan atau segala macamnya. Nah, termasuk ke bawah juga itu di dalam gereja. Mereka maunya yang dekat dengan mereka, dalam artian gaya hidupnya gitu. Yang mereka bisa lihat secara langsung, bukan hanya secara teori, sehingga mereka lebih suka orang-orang Kristen yang asli gitu, yang benar-benar langsung dipraktekkan aja, udah nggak banyak ngomong seperti itu. Ya, apa adanya ya. Ya, betul. Ya, aku juga setuju sih. Dan aku mulai merasakan di gereja aku juga banyak anak-anak muda yang datang, karena ya seperti yang tadi dibilang ya, kekristenan itu kan identik dengan kasih gitu kan. Nah, banyak anak muda itu yang kehilangan kasih itu, entah kasih dari keluarga atau apa. Nah, tugas gereja itu sebenarnya di sini bisa merangkul mereka. Nah, ketika mereka udah mulai nyaman, mereka merasakan, oh aku disayang ya. Nah, dari situlah mereka mungkin bisa lebih bertumbuh di gereja gitu kan. Karena gereja itu bukan hanya untuk tempat orang-orang yang percaya, tempat orang-orang benar, tapi tempat orang-orang yang lelah, tempat orang-orang yang sakit. Nah, tugas gereja itu kita merangkul, apalagi anak-anak muda sekarang kan gampang banget kena mentalnya gitu kan. Benar-benar, mental aku kegoncang nih, mental aku kena. Nah, tugas gereja sebenarnya begitu, lebih memperhatikan, karena sebetulnya mereka tuh butuh perhatian gitu. Jadi tugas kita orang-orang percaya, tugas gereja itu sebenarnya merangkul mereka agar mereka bisa kembali lagi gitu sih. Iya. Menarik. Wow. Ya. Aku mau kasih satu lagi tren. Siapa tahu ini bisa menolong juga ya. Tren yang gereja 2024 adalah pemuritan secara digital akan sangat pesat dipakai. Maksudnya platform digital akan sangat populer untuk dipakai sebagai pemuritan untuk anak-anak muda. Benar nggak sih, gereja-gereja apakah sudah masuk memakai platform digital untuk pemuritan atau masih face to face? Ya, aku ya. Mas Ray Oke. Ya, tentu ini nggak lepas dari tadi kita sempat bahas tren yang sedang berkembang ya, di mana tren yang sedang berkembang itu AI. Nah, jadi AI itu erat kaitannya dengan media sosial, khususnya untuk konten kreator dan segala macamnya. Termasuk sekarang banyaknya muncul, kalau istilah di zaman sekarang, di beberapa tahun terakhir nih, pastorgram gitu. Pastor-pastor yang ada di Instagram. Nah, itu tentunya harus pandai-pandai memanfaatkan hal itu. Nah, termasuk juga pemuridan secara online atau melalui media platform. Dan banyak sekali lagi gereja-gereja yang turun langsung, baik akun gerejanya maupun akun pribadi pendetanya atau pastornya, untuk menjangkau anak-anak muda, menjangkau orang-orang di media sosial, termasuk melaksanakan pemuridan. Dan itu sedang terjadi, makanya tak jarang juga banyak yang mengcounter, rame perdebatan, karena di media sosial kan luas ya orang-orangnya, nggak terbatas orang-orang Kristen atau orang-orang yang benar membutuhkan saja gitu. Tapi tren itu terjadi, dan saya sepakat kalau seharusnya semua kita perlu memanfaatkan hal itu sehingga lebih banyak menjangkau orang. Ya.
Ya, dari saya, Bill ya, saya sih juga lihatnya itu akan menjadi sesuatu yang baik kalau pemuridan, itu konteksnya pemuridan, itu dilakukan digital karena banyak jemaat itu seringkali tidak ikut, terbatas oleh tempat, terbatas oleh waktu, terbatas oleh, ya katakanlah juga di beberapa daerah transportasi begitu. Tapi dengan adanya platform digital begitu, ada kegiatan pemuridan, jadi jemaat itu lebih fleksibel di tempat kerja atau mungkin dia masih dalam tempat pendidikan, dia bisa ikut gabung sama-sama. Atau mungkin lagi nongkrong sama teman-temannya, lalu dia bisa ajak sama-sama. Nah itu yang saya pikir banyak orang ya akan suka dengan hal itu. Maksudnya untuk dalam pemuridan ini karena dia bisa belajar, dia bisa mengupgrade ilmu agamanya, kebenaran firman Tuhan, tapi di tempatnya yang mungkin dia sedang jalani aktivitas yang lain gitu. Ya, aku setuju karena yang aku lihat juga tren ini sedang booming ya, entah itu di TikTok, di IG, segala macam gitu. Dan aku melihat gereja-gereja sekarang juga sudah lebih bisa memanfaatkan momen dengan baik gitu kan ya. Kayak yang aku lihat di beberapa gereja, mereka bukan cuma ngasih ayat-ayat gitu, tapi ada ilustrasinya, mereka bikin film pendek, apa segala macam. Nah, itu membantu siapa lagi untuk menjangkau anak muda, karena kan anak muda hidupnya lebih lama di depan layar gitu ya daripada ketemu orang secara langsung. Jadi itu cukup membantu karena banyak kan yang gini loh, banyak anak muda yang cenderung malas datang ke gereja gitu loh. Nah, melalui pelayanan digital ini tuh bisa lebih membantu mereka gitu kan. Karena kadang mereka ya mungkin kurang cocok dengan tata cara ibadahnya atau apa, dan dengan pelayanan digital ini menurut aku sangat membantu sih. Jadi mereka bisa menemukan jati diri mereka yang sebenarnya gitu. Ya, ini ada beberapa komentar yang aku mau bacakan dan kayaknya seru juga kalau kita sedikit diskusikan gitu. Dari Kak Samuel Isra, sama juga di gerejaku anak muda bisa eksis malah disarankan. Nah itu memang kece banget. Dari Bang AI juga, tren gerejaku terhambat karena pendeta yang kurang mendukung anak muda. Nah, ini sayang sekali, tapi gimana dari teman-teman sekiranya mungkin punya pengalaman, gimana bisa tetap mengikuti tren tanpa atau dengan memberi kepercayaan kepada pendeta yang mungkin biasanya ini lebih senior ya, yang tidak begitu mengikuti teknologi atau tren-tren kekinian. Karena bagiku pribadi perlu adanya komunikasi gitu, supaya ada jembatan antara yang muda dan yang tua. Gimana, Bu Yulia? Silakan. Ini pendeta-pendeta yang belum masuk ke dunia digital atau yang belum masuk ke tren apa nih, tren media sosial atau apapun gitu ya. Kayaknya harus cepat-cepat punya akun Instagram, harus cepat-cepat punya akun TikTok gitu ya, supaya bisa menjangkau anak-anak muda. Ini kesempatan emas yang nggak boleh dilewatkan ya. Betul. Ya, dari saya, Mas Rey, Bu Yulia, Kak Kesia. Kalau untuk Bang AI, ini saran saya juga pernah mendapatkan satu seminar gitu ya, antara clash yang sering terjadi di usia muda dengan usia tua. Karena ini kan mengingat baiknya tren ini yang harus dilanjutkan, maka saya pikir bisa diakali dengan kalau kita ngomong langsung anak muda kepada orang tua seringkali berbentrokan langsung. Kita cari orang tua yang mungkin juga sudah mulai terbuka dengan AI, sampaikan kepada orang tua yang mungkin melayani di tempat tersebut, supaya dia bisa sampaikan ke pendeta itu. Karena kalau mungkin sesama usia, pendetanya akan menerima dari sesama usianya, mungkin dia lebih terbuka lagi, karena tidak merasa sedang diajari atau sedang diperintah begitu. Mungkin itu satu saran yang saya bisa beri kepada Bang AI. Ya. Kalau dari aku juga ini sih butuh perantara gitu kan, karena ya itu kadang bentrokan gitu. Kadang aku sama papa aku aja bentrok gitu. Kalau aku, coba di gereja pakai ini, enggak, ini mah susah, anak muda apa segala macam. Jadi tuh kadang orang tua itu ngeluh duluan gitu, takut susah duluan gitu. Jadi memang butuh ada perantara yang benar-benar bisa membuat kepercayaan mereka itu ada gitu loh. Jadi kayak kadang kan mikirnya, enggak, ini terlalu ribet, anak muda itu ribet, harusnya tuh gini, aturannya tuh gini. Jadi terlalu banyak keaturan sampai lupa bahwa anak muda itu juga perlu adanya tren gitu untuk mengimbangi.
Oke, iya, Bu Yola, terima kasih untuk tren-tren gerejanya yang sudah di-share ke kita. Saya lihat ini kita perlu akhirnya sadar gitu ya, gereja khususnya orang Kristen yang melayani di gereja harus ambil sikap gitu terhadap tren-tren gereja yang sedang terjadi ini. Tapi juga kita perlu berhati-hati seperti di awal agar kita juga nggak terjerat arus, agar kita juga dalam kondisi yang memang siap untuk ikuti tren itu. Nah, pertanyaan saya nih untuk Ibu Yulia, untuk Mas Re, dan juga Kak Keisha nih, dari tren-tren yang tadi kita sudah lihat itu positif tuh. Sebenarnya sikap kita sebagai anak Tuhan, yang khususnya juga akan terlibat dan sedang terlibat di pelayanan gereja, menghadapi tren-tren itu harusnya seperti apa sih? Ya, memang harus hati-hati ya, karena tadi kita udah ngomong beberapa, ada yang tren yang bagus, ada tren yang tidak bagus, ada tren yang mungkin yang cocok bagi kita, ada yang tidak, bahkan ada tren mungkin negatif gitu ya untuk apa gereja. Kayak apa namanya, baby boomers akan meninggalkan gereja, itu juga salah satu tren, tapi jadi negatif ya, kita harus hati-hati. Karena itu harus punya hati yang bijaksana, harus banyak belajar lah, terutama generasi tua ini harus banyak belajar dari anak-anak muda. Jangan malu untuk mengakui bahwa kita nggak tahu dan kita takut gitu. Tadi kayak orang tuanya Kesia ya, takut itu satu hal yang natural karena dia nggak menguasai teknologi, nggak menguasai digital. Jadi ya harus mau belajar menurut aku. Ya. Terutama gereja yang sering tidak mau belajar. Ya, aku juga setuju sama Bu Yulia sih, memang harus ada hati yang bijaksana gitu ya. Nah, kembali lagi ketika kita mengetahui tren sebagai orang Kristen nih, harus kembali ke Alkitab. Apakah itu sesuai dengan firman Tuhan? Ya. Apakah itu sesuai dengan yang dikatakan Alkitab atau tidak? Karena banyak tren-tren juga yang ternyata menyimpang dari Alkitab dan anak muda itu nggak sadar akan hal itu. Jadi sebagai orang Kristen ya tentunya ketika kita melihat sesuatu yang sedang terjadi, melihat tren, ya kita harus kembali lagi ke Alkitab. Apakah itu sesuai atau tidak? Nah, satu ayat yang menarik bagi saya secara pribadi dan kiranya bagi teman-teman juga, Efesus 2 ayat 10, karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Nah, menghadapi tren tentunya ya harus sepakat sekali dengan Kak Keisha tadi, harus kembali ke Alkitab, bagaimana Tuhan telah siapkan itu untuk kita, dan yang terutama adalah di dalam Yesus Kristus itu yang penting. Karena tadi kalau asal tren, sangat mungkin itu berada di luar Yesus, tapi kalau ada mengikuti tren yang ada di dalam Yesus, tentunya semua dimanfaatkan untuk kemuliaan Tuhan gitu. Terus sih, kalau teman-teman punya ayat, silakan nih. Ayatnya Re tadi ada nyanyiannya loh Re. Oh, karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Yesus Kristus. Ada lagunya tuh. Oke, sorry, Cooper, intermezzo aja. Ya, bagus lagunya. Nanti saya coba belajar gitu ya. Saya juga mau share ayat firman Tuhan ya, yang dibilang oleh Kak Keisha itu bahwa memang kita harus punya dasar firman Tuhan dulu ya. Karena memang apapun yang kita harus lakukan semuanya kan untuk memuliakan Tuhan. Itulah tugas kita dipanggil sebagai orang percaya, memuliakan Allah. Nah, maka dalam 1 Korintus 10 ayat 31 Paulus juga bilang begini, aku menjawab, jika engkau makan atau jika engkau minum atau jika engkau melakukan sesuatu yang lain, lakukanlah semuanya itu untuk kemuliaan Allah. Ada garis bawah yang perlu untuk dibaca ulang. Lakukanlah semuanya itu untuk kemuliaan Allah. Nah, ini yang penting supaya waktu kita melihat tren, wah ini bagus nih, tapi bagusnya ini untuk kemuliaan Allah atau tidak. Nah, itu yang memang saya pikir baik ya untuk kita bisa tahu juga ada dasar firman Tuhan, kita terbuka membedakan mana yang memang untuk memuliakan Tuhan, mana yang tidak. Nih, ada satu pertanyaan sangat luar biasa, menarik, dan mungkin bisa kita jawab atau kita diskusikan.
dari Ibu Deborah Wisnu, gimana caranya supaya generasi senior di gereja tidak insecure dengan tampilnya anak-anak muda dalam pelayanan di gereja? Tren 2024 kiranya bisa jadi tren di gerejaku. Hehehe. Wah, biasanya yang insecure anak-anak muda ini orang tua ya. Generasi senior yang insecure dengan anak-anak muda. Nah, menurutku nanti teman-teman bisa tambahi ya, supaya generasi senior ya tadi yang muda nggak merasa lebih tinggi, dalam artian tidak merasa wah aku tahu teknologi, aku tahu segalanya, terus meremehkan yang senior, tapi senior juga kiranya dapat dengan rendah hati mau belajar juga gimana sih caranya sehingga sama-sama belajar. Ketemu tuh nanti dua-duanya di titik tengah dan berjalan bersama-sama. Itu sih. Silakan teman-teman kalau ada. Ya, Ya. saya Mas Rey, betul juga. Intinya itu memang di kebijaksanaan dan kerendahan hati. Tapi memang untuk hal teknisnya yang perlu dilakukan harus ada jembatan ya. Karena untuk memulai satu komunikasi itu harus ada yang menjembatani. Kalau anak muda mungkin merasa nanti kalau aku nih menyampaikan ini kelihatannya menggurui atau tidak. Sebaliknya, kalau nanti anak muda ini melayani seperti ini, aku kok merasa nanti kayak tertinggal sebagai pendeta senior. Nah, maka memang harus perlu ada ya, berdoalah untuk orang-orang yang memang Tuhan bisa pakai menjadi jembatan gitu, membawa kita yang muda bisa menyampaikan sesuatu yang baik dan benar dengan penuh etika kepada pastor kita, pendeta senior kita. Begitupun dia juga bisa mengarahkan pendeta senior kita bahwa memang perubahan ini ya kita harus terbuka melihat baiknya untuk kemajuan gereja. Itu yang mungkin perlu dilakukan sih menurut saya, Mas Rik. Iya. Nah, kiranya menolong dan menjawab Bu Deborah Wisnu ya, untuk menerapkan di dalam gereja ya. Nah, teman-teman, menarik sekali obrolan-obrolan kita. Tentunya kalau kita teruskan masih sangat bisa dan masih sangat panjang. Tapi sekali lagi waktu memang membatasi kita. Jadi boleh kita lanjut. Atau teman-teman di rumah kalau masih penasaran, boleh DM, boleh jadikan bahan diskusi juga di rumah, di kelompok-kelompok teman-teman. Silahkan banget gitu. Diteruskan tren ngobrol bareng ini. Jadi silakan diteruskan teman-teman. Dan kita harus akhiri, tapi sebelumnya dari teman-teman boleh berikan closing statement-nya dari Kak Gesya, nanti aku lanjut Kak Kupar, terus Bu Yulia terakhir. Ya, kalau dari aku, seperti yang kita tadi bahas, tren itu memang baik, tapi kembali lagi kita harus melihat apakah itu berguna bagi kita atau tidak sebagai anak-anak Tuhan. Dan aku di sini ada satu ayat, itu di Markus 14 ayat 38, berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut tetapi daging lemah. Ya, kita tahu bahwa sebagai manusia daging kita itu lemah. Nah, ketika kita melihat tren-tren itu, kita harus kembali ke firman Tuhan karena ya kita tahu kita lemah gitu ya. Apalagi dalam menghadapi tren-tren yang ternyata kok dilihat dunia, kok enak ya tren ini, tapi ternyata menyimpang dari firman Tuhan. Jadi ya gitu, kita boleh mengikuti tren yang ada, tapi kita harus lihat lagi apakah tren itu berguna bagi kita, tren itu berguna bagi pekerjaan Tuhan atau tidak. Ya. Oke, dariku tidak semua tren, ketika kita mengikuti tren, tidak semua tren yang kita ikuti itu berdosa atau buruk atau negatif. Ada hal-hal yang positif yang bisa kita ikuti dan kita manfaatkan tentunya. Jadi mari pahami tren, lihat tren, jangan tutup mata, terus buka mata, tapi dengan jaga hati, waspada, dengan tetap melihat Tuhan di dalamnya dan kita di dalam Tuhan, sehingga kita boleh membentengi diri, tapi juga tidak menutup diri, sekaligus seperti itu. Dan kiranya tren 2024 dapat teman-teman baca, dapat manfaatkan, dan terapkan dalam kehidupan teman-teman, dalam pelayanan teman-teman, dalam gereja teman-teman. Thank you banyak. Kak Kupar, silahkan. Ya, kalau dari saya, satu kalimat terakhir, penuhilah hidup kita dengan firman Tuhan, maka kita dapat menilai perubahan dunia atau tren dunia yang sedang berlaku itu berdasarkan firman Tuhan. Kita tahu bagaimana harus mengikutinya atau menolaknya, supaya hidup kita tetap memuliakan Tuhan. Ya, terima kasih.
Silakan Billy. Ya. Ya. Kalau kita melihat tren 2024 menjadi sesuatu yang bisa kita tangkap menjadi satu opportunity atau menjadi satu kesempatan untuk kita bisa melayani Tuhan dengan lebih baik, tangkaplah, karena tren itu juga Tuhan yang mengatur gitu ya, sehingga kita bisa tahu apa yang harus kita lakukan, terutama bagaimana Tuhan memberi kesempatan untuk kita melayani sebaik mungkin di tengah-tengah tren yang sedang terjadi. Kalau tren buruk, kita akan melawan dan kita akan menjauhkan orang-orang Kristen dari tren itu. Tapi kalau itu tren baik, kita pakai dan kita bisa pakai itu untuk menjangkau anak muda, menjangkau sebanyak mungkin orang-orang untuk Tuhan. Amin. Thank you banyak Ibu Yulia, Kak Kesia, dan Kak Cooper sudah menemani aku ngobrol malam hari ini. Kita akan jumpa lagi di minggu depan, di hari yang sama, di jam yang sama, di Instagram yang sama juga. Terima kasih teman-teman di rumah yang masih bertahan hingga akhir dan juga turut berdiskusi, memberikan komentarnya, memberikan tanggapannya. Terima kasih banyak. Dan sekali lagi jangan lupa teman-teman di rumah juga hadir kembali di minggu depan di Instagramnya Sabda Resources untuk menyimak Sabda Youth. Teman-teman jika mau jadi guest silahkan DM kami jika punya saran atau kerinduan untuk membahas satu topik yang menarik yang mungkin jadi keresahan di kalangan anak muda secara umum, silakan juga beri saran kepada kami terbuka sekali untuk saran-sarannya, atau juga saran-saran di luar tema, mungkin menariknya begini begitu dan segala macam, silakan juga DM, sampaikan saja teman-teman. Thank you banyak sekali lagi untuk teman-teman semua dan teman-teman yang sudah menemani aku ngobrol malam hari ini. Minggu depan Sabda Youth kembali dengan topik How Deep is His Love. Nah, kita akan belajar tentang seberapa dalam kasihnya. Nah, itu menarik kan, karena bulan depan sudah memasuki bulan Februari. Jadi kita mau bahas tentang kasih-kasih nih. Oke, jangan lupa hadir. Pasti banyak obrolan seru dan menarik yang bisa kita dapatkan, bahkan mungkin kita terapkan dalam kehidupan kita, sehingga kita semakin bertumbuh serupa dengan Kristus. Amin. Kita tutup diskusi kita dan minta dengan kasih Kak Cooper menutup kita dalam doa. Silakan Kak. Baik, mari kita bersatu dalam doa. Bapa di dalam surga, sungguh kami bersyukur kepadamu ya Tuhan, waktu yang ada kami miliki malam hari ini. Kami tahu bukan kebetulan, namun karena Tuhan mengasihi kami dan perlengkapi kami melalui sharing pada malam hari ini ya Tuhan. Sehingga sebagai anak-anak-Mu ya Tuhan yang hidup di masa-masa sekarang ini yang penuh dengan tren-tren yang hari lepas hari mengalami pembaruan, kami boleh tahu Tuhan untuk bersikap seperti apa agar hidup kami boleh tetap memuliakan Tuhan. Ajar kami ya Tuhan untuk tetap terus tunduk